Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tersangka korupsi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan bertambah, Kepala Bidang Kebersihan dijebloskan ke penjara. Penipuan modus lelang pengadaan mebeler Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, 2 tersangka ditangkap Polda Banten. Ratusan calon jamaah haji Lebak mengikuti bimbingan manasik. Kantor Kementerian Agama Lebak melaksanakan bimbingan manasik haji reguler tingkat kabupaten yang diikuti 509 orang calon jamaah haji. Dari jumlah tersebut, 448 merupakan jamaah urut kursi dan lansia 61 orang. Dari 509 calon jamaah yang akan diberangkatkan, 248 merupakan laki-laki dan 261 orang merupakan calon jamaah perempuan. Kegiatan bimbingan manasik haji menjadi bagian penting dalam mempersiapkan jamaah haji asal Lebak yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 22 hingga 23 Mei 2025 mendatang. Kegiatan ini merujuk pada keputusan Dirjen PHU nomor 92 tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan manasik haji reguler di tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. Menurut Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Lebak, pihaknya sudah mempersiapkan keberangkatan ratusan jamaah haji. Jemaah Haji Kabupaten Lebak 1446 Hijriah 2025 Masehi jumlahnya 509 jemaah, terdiri dari jemaah urut kursi sebanyak 448, kemudian lansianya 61 orang. Nah, yang laki-laki itu ada 248 orang, yang perempuannya 261 orang. Nah, sebetulnya bimbingan manasik haji ini sudah dilaksanakan kemarin kecamatan, di kecamatan dibagi 3 zona. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Itu zona 1 itu Kecamatan Rangkas Bitung, wilayah Rangkas Bitung. Zona 2 itu selatan dari Malingping, Cihara, Cijapu, dan lain sebagainya. Zona 3 itu Cipanas, Sajira, Lebak Gedong, ada 9 kecamatan. Dari itu total 28 kecamatan masing-masing sudah terwakili di masing-masing zona. Nah, berdasarkan data Kemenag Kabupaten Lebak, calon jamaah tertua yang akan diberangkatkan berusia 100 tahun dan termuda berusia 18 tahun. Ariel Maranus dan Sanjiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Untuk mengenalkan dunia hukum sejak dini, terutama kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Serang bekerja sama dengan SMP Negeri 1 Kibin menggelar program Jaksa Masuk Sekolah. Dalam program ini, para jaksa memberikan pembinaan hukum kepada para siswa agar tidak terjerumus dan terlibat dalam pelanggaran hukum seperti tawuran, narkoba, kriminal umum, serta pelanggaran Undang-Undang ITE. Pada program Jaksa Masuk Sekolah ini, ratusan siswa-siswi tampak antusias mengikuti penyuluhan hukum dari Kejari Serang. Diharapkan dengan adanya program ini bisa menekan angka kriminalitas yang akan menyeret pelajar. Kejari Serang bidang intelijen mengenai program Jaksa Masuk Sekolah memberikan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana yang terjadi, kriminalitas yang saat ini kerawanan yang terjadi di wilayah, terutama di wilayah SMP Negeri Kibin khususnya, masalah tawuran, masalah bullying, masalah narkotika, yang itu semua mengenai kenakalan remaja. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kibin mengapresiasi adanya program pengenalan hukum yang dilakukan pihak Kejari Serang. Pihak sekolah berharap para pelajar tidak terjerumus pelanggaran hukum. alhamdulillah kedatangan narasumber dari Kejaksaan Negeri Serang, dalam hal yaitu sosialisasi penyuluhan hukum supaya anak-anak mengetahui bahwa anak-anak tetap berperilaku baik, dan jika mereka kemudian melakukan pelanggaran ada
ada sanksi hukum yang akan dikenakan. Dan mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang bertakwa dan baik. Dalam kesempatan tersebut, para siswa pun diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan seputar hukum kepada tim Kejati Serang serta memberikan souvenir kepada para pelajar. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pasca Lebaran, permintaan darah di sejumlah Palang Merah Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan di sejumlah kantor cabang PMI, stok darah mulai menipis. Terkait menipisnya stok darah di beberapa wilayah, kantor PMI Kota Tangerang Selatan mengaku siap mendistribusikan darah ke sejumlah wilayah. Karena saat ini telah terhubung dalam sistem kerjasama distribusi yang disebut dropping. Darah yang keluar dari PMI Tangsel hanya akan dikirim atas dasar permintaan resmi. Ada dua jalur utama permintaan tersebut. Pertama adalah permintaan dari antar PMI, yang kedua adalah surat permintaan dari dokter yang merawat di rumah sakit. Terkait metode pengantaran, ada 3 cara yang bisa digunakan, yakni diambil langsung oleh kurir rumah sakit, kurir PMI, atau dibawa keluarga pasien dengan menggunakan cool box khusus. Pernyataan dari PMI Tangsel ini menjadi angin segar di tengah terbatasnya stok darah di sejumlah rumah sakit besar di Jakarta, seperti RSCM dan PMI Jakarta Barat. Memenuhi kebutuhan di dalam Tangsel, dan kita pun tanpa batas lah gitu, ya. Itu sudah memang satu kerjasama antar unit donor darah PMI dimanapun, istilahkan itu dropping, ya. Nah, tinggal tapi tetap darah yang keluar itu ada 2 hal yang bisa memungkinkan. Pertama adalah permintaan dari antar PMI, yang kedua adalah surat permintaan dari dokter yang merawat di rumah sakit di mana saja. Dengan kesiapan PMI Tangsel membantu lewat mekanisme dropping, diharapkan beban krisis stok darah di Jakarta dan sekitarnya bisa teratasi. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.